Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi hari Senin 19 Juli tahun 2021. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kasih, sebelum kita melakukan tugas kita hari ini, mari kita sejenak tunduk kepala, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan untuk nikmat yang baru, hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca firman-Mu sebagai kekuatan dan pedoman bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus kiranya membimbing kami, supaya kami diberkati untuk memahami firman-Mu ini dengan benar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Saudara-saudara, perikop ini merupakan cerita mengenai Yesus yang baru saja mengajar atau berkhotbah di atas bukit. Ketika itu khotbah Yesus membuat banyak orang heran dan takjub. Sebab itu, ketika Yesus selesai berkhotbah, masih banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti dia. Dan ketika itu, ada seorang yang sakit kusta datang, sujud menyembah dan berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kata-katanya singkat, padat, tapi juga disertai dengan pemahaman iman yang luar biasa. Mengapa? Karena pertama, dia tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya kuasa, sehingga baginya tidak ada yang mustahil bagi Yesus, termasuk menyembuhkan penyakit kusta yang ia alami. Pengakuan ini membuatnya berani dan tidak ragu untuk datang memohon kesembuhan kepada Yesus. Itu sebabnya dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yang kedua, ia menundukkan diri kepada kehendak Yesus. Ia tidak dapat memaksa Yesus untuk menyembuhkannya, karena dia tahu bahwa semua itu tergantung pada kehendak Yesus. Sekalipun dia tahu bahwa Yesus itu dapat melakukan segala sesuatu, tetapi dia juga tahu bahwa hanya kehendaknya yang bisa terjadi. Saudara-saudara, makna dari pembacaan kita saat ini ialah bahwa banyak orang, banyak manusia atau kita itu mempunyai suatu permohonan. Kadang-kala kita bermohon ini, itu, dan macam-macam sebagainya kepada Tuhan. Tapi kita sering lupa bahwa manusia seringkali memaksakan dirinya, kehendaknya, supaya Tuhan berkehendak bagi dia. Kita lupa membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Sekalipun kita juga mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa kita seringkali memaksakan kehendak kita supaya Tuhan mau mengiyakan bagi kita. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata mau di situ menandakan bahwa jika Yesus berkehendak, maka dia dapat menyembuhkan sakit kustanya. Dia tidak memaksa Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan dia. Tapi dia memahami jika Tuhan mau, jika Yesus mau, maka dia bisa menyembuhkan sakit kusta yang ia alami. Saudara-saudara, semoga bacaan firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita iman dan pemahaman yang benar ketika kita datang memohon kepada Yesus. Kita memohon dengan keyakinan, berserah supaya Yesus berkenan menyembuhkan kita, mendengarkan doa-doa kita. Bukan sebaliknya, kita memaksa Yesus berkeras supaya Yesus mengiyakan apa yang menjadi permohonan-permohonan kita. Sekalipun kita tahu bahwa dia itu mampu, tetapi tetaplah tunduk kepada kehendak Yesus. Supaya dengan demikian kita menghormati dan menghargai kuasa dan hadirat Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Semoga kami juga mempunyai hati dan pemahaman yang benar seperti orang yang sakit kusta yang diceritakan dalam Injil Matius pasal 8 ini. Supaya ketika kami bermohon kepadamu, kami tidak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati kami. Tetapi sebaliknya, kami mau mengajak Tuhan agar berkenan mengiyakan apa yang menjadi permohonan dalam hidup ini. Kami mengakui bahwa kami seringkali memaksa Tuhan dalam kehidupan ini. Semoga firman-Mu menegur kami, menyadarkan kami untuk memperbaiki sikap dan cara berdoa kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan lebih berkenan mendengarkan dan mengiyakan apa yang menjadi segala permohonan-permohonan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, semoga sepanjang hari ini Tuhan berkenan menyertai kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat-Mu. Semoga apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh saat ini, baik di rumah maupun di tempat-tempat isolasi yang lain. Tuhan, Engkau datang menjamah mereka, Engkau datang menguatkan mereka, supaya apa yang mereka alami tidak membuat mereka putus asa, tetapi tetap yakin kepadamu bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka pada saatnya nanti. Kami berdoa, semoga usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, seluruh aparat-aparat terkait untuk mengurangi, menghilangkan pandemi virus corona ini, Tuhan, Engkau berkati. Supaya virus ini perlahan-perlahan mulai hilang, sehingga kehidupan kami menjadi normal kembali. Kami tetap berdoa semoga Tuhan menjaga kami, menguatkan imun tubuh kami, supaya kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami. Semua ini kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, sampai berjumpa dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Salam, selamat pagi.